Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kuliah metode numerik untuk informatika UMBJM tahun 2020-2021. Ini untuk pertemuan 10 dan 11 ya. Semoga nggak salah hitung. Oke, bahan bacaannya. Jadi integrasi numerik sebenarnya buat 2 pekan sekaligus. Ya paling nggak buat ini ya, biar relax sedikit ya kuliahnya. Bahan bacanya seperti biasa, buku pertama itu diambil di metode numerical differentiation and integration, kemudian di buku 2 ada di numerical calculus, kemudian buku 3 ini yang sebenarnya jadi dasar untuk kenapa jadi masuk di pertemuan kedua ya, solving calculus problem. Oke. Sini saya nggak banyak, nggak bisa ngasih tutorial yang lengkap banget. Jadi mohon maaf sehingga nanti ada suatu video menarik dari Sadamat. Ini adalah ini ya, ini alamatnya integrasi numerik UM Surabaya, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Sandamat gitu ya. Beliau mungkin lebih rinci menjelaskan ya. Mohon maaf saya perlu papan tulis segala macam nih ya, akhirnya agak susah nerangkannya secara praktis ya. Mungkin ini adalah video yang saya temuin kayaknya lebih penjelasannya lumayan bagus lah ya, dibanding penjelasan yang lain yang udah tiba-tiba masuk metode kemudian kenapa rumusannya seperti ini seperti itu ya. Mungkin ada dasarnya di sini di Sanda Sumantri, Magister Pendidikan MPD, saya nggak tahu. Oke, kalau mau kalian lihat ya teorinya ada lah di sini ya. Nah, volume benda putar. Jadi nanti integral itu apa itu dijelaskan di sini gitu. Integral sebagai anti turunan atau anti derivatif. Kemudian ada luasan daerah, gunanya integral buat luasan daerah segala macam. Integral untuk luas daerah. Apalagi ya. Nah, ada beberapa integral sederhana. Ini mungkin ada rumusan seperti biasanya yang kalian pahamin gitu ya. Oke. Kemudian ada jadi tolong video dari beliau, dari Sanda Math ini tolong dipelajari lebih lengkap ya. Kemudian ada video yang lebih detail lagi, punyanya Institut Teknologi Bandung, meskipun video lama, integral numerik tahun 2014 ya. Beliau mungkin lebih detail lagi. Ini 1 jam 36 menit, jadi mungkin lebih panjang lagi. Kalau misalkan sempat silakan dipelajari, atau juga mungkin video-video metode numerik lainnya ya. Di sini saya cuma ngasih gambaran karena keterbatasan waktu, kemudian juga ada kegiatan ya yang harus dikerjakan ya, bantuin kakak kelasnya skripsi ya. Oke. Sehingga kuliah yang ini berapa mata kuliah akhirnya sedikit mundur atau bermasalah ya. Oke. Jadi tolong sebelum benar-benar lanjut ke video saya setelah ini, kalian break dulu. Setelah break, maksudnya bukan break ya, kalian pelajari dulu apa yang ada di integrasi numerik bagian 1 dari Sanda Math-nya ini, dari beliau, dari Bapak siapa tadi, Sanda Sumantri ya. Jadi tolong pelajari ini dulu. Kalau sudah selesai baru lanjut ke lagi video saya. Oke. Nah, oke, saya break. Jadi nanti bisa disambung lagi ke video yang lain. Oke, video kita lanjutin. Di sini saya membuat
materi sedikit ya, integral sebagai luas daerah. Jadi apa, sekedar mereview singkat aja prinsip dari integrasi ya. Jadi kalau misalkan sudah lihat video sebelumnya dari yang saya rekomendasikan, jadi mungkin saya cuma menambahkan aja bahwa bagaimana sih proses numerik dari sekedar ngasih gambaran lain juga bahwa integral itu sebenarnya adalah luasan daerah. Jadi misalkan ada kalian ketemu fungsi gitu ya, fungsi konstan misalkan y sama dengan atau y sama dengan fx di mana bernilai 4 gitu ya. Jadi misalkan kalau ditarik garis dari x-nya dari 0 sampai x-nya 4, jadi dari 0 sampai ke 4 itu nanti ada garis lurus seperti ini, y sama dengan 4. Nah, kemudian dari garis A hingga B dibatasi daerah garis sumbu X, daerah diberi warna biru muda ini ya. Kalau misalkan ini saya kasih warna biru muda, luasannya apa? Luasannya adalah yang jelas luas segi 4 ya. Apa? panjang panjang kali lebar atau panjang kali tingginya, lebar kali tinggi atau X-nya kali Y. Panjangnya 4, tingginya juga 4, jadi 4 kali 4 16. Itu adalah luasan kalau kita ngitung sebagaimana kita sekolah dulu ya, di sekolah dasar, di SMP, di SMA. Nah, kalau misalkan kita gunakan integrasi dievaluasi sebagai bentuk integral dari 0 sampai 1 gitu ya. 0 sampai 4 ada fungsi konstannya fx sama dengan 4 gitu, fx dx dari 0, dari x-nya 0 sampai 4, maka kita dapatkan kalau kita integrasikan 4 dx, integral dari 4 dx terhadap x adalah 4x mulai dari 0 sampai 4 gitu kan. Kita evaluasi x-nya diganti 4 dan 0 gitu ya. Berarti kan 4 kali 4 dikurangi 4 kali 0. Semoga ini gak lupa ya prinsipnya. Sehingga nanti ketemunya 16. Nah, itu sangat bersesuaian dengan luasan daerah yang ini gitu loh. Terlihat bahwa integrasi fungsi fx pada daerah yang ditentukan merupakan luas dari segi 4 itu tersendiri gitu ya. Jadi ada fungsinya, fungsi konstan seperti ini, y sama dengan fx sama dengan 4 gitu ya. Kalau kita integralkan ada luasannya, kita integralkan, itu adalah hasilnya 16 juga. Persis sama ya. Nah, kemudian misalkan ada juga example 2 ya. Y sama dengan fx sama dengan x gitu ya. Jadi misalkan ada dari x-nya mulai dari 0 sampai 4. Kalau kita tarik garis ya kan gini, garis lurus gini ya. Kalau x-nya 0, ya y-nya 0. Kalau x-nya 2, y-nya juga 2. Kalau x-nya 4, y-nya juga 4 gitu kan. Nah, dari garis A hingga B dan dibatasi dengan garis sumbu X, diberi warna biru muda gitu ya. Kita kasih batasan gini, maka luasannya ini adalah luasan segitiga ya. Berarti kan setengah kali alas kali tinggi gitu ya prinsipnya. Atau setengah kali 4 kali 4, nilainya adalah 8. Nah, kalau misalkan fungsi fx tadi kita masukin ke dalam bentuk integral dari 0 sampai 4 terhadap dx, itu adalah hasilnya adalah setengah x kuadrat dari 0 sampai 4 gitu kan. Kita masukin nilainya setengah kali 4 kuadrat dikurangi dengan setengah kali 0 kuadrat, hasilnya juga 8. Sehingga terlihat bahwa integral fungsi fx pada daerah yang ditentukan merupakan luasan dari segitiga. Persis ya. Nah, itu adalah hal yang menunjukkan bahwa fungsi integral ini adalah sebagai bisa digunakan untuk menghitung luas daerah. Nah, kalau misalkan integralnya lipat 2 nanti bisa buat ngitung volume gitu ya. Oke. Jadi nanti ini sekedar resume sekedar isinya mungkin ya ya simpulan ringkas dari beberapa bagian nanti ya dari video sebelumnya. Saya cuma pengen menegaskan bahwa integral itu juga hampir sama dengan kalau kita ngitung luas daerah gitu ya. Oke, dari sini nanti akan muncul teknik-teknik untuk menghitung integral ya. Nah, ini saya ambil dari buku yang lain ya. Sorry, saya yang tidak belum sempat kayaknya ngasihkan bukunya Capra. Ini ada sebenarnya bukunya Capra, harusnya juga
saya saya kirim ke kalian, cuman kayaknya nggak sempet, sehingga ini apa, bukunya tidak apa, bisa saya bagikan kepada kalian gitu ya. Di situ juga ada nanti, mana ya, integration and differentiation, kemudian kalau nggak salah nomorkan integration formula. Jadi nanti kalau kita scroll, nanti kita ketemu ada berapa teknik integrasi ya. Mungkin di video Pak Sanda ini kan ada bagaimana apa itu nanti integral Riemann, menghitung integrasi pakai trapezoid gitu ya. Kalau nggak salah nih ya, integrasi trapesiodal gitu ya. Kemudian pakai Simpson sepertiga, ada Simpson 3/8 gitu ya. Beliau jelaskan. Nah, kalau misalkan kita sarikan gitu ya, di bukunya Capra itu ada paling nggak ada eh, satu dua tiga, ada 5 formulasi ya, dimana kalau misalkan trapesiodal itu satu segmen pakai 2 titik gitu ya, pakai metode trapesiodal. Kemudian ada Simpson sepertiga itu pakai ada 2 segmen pakai 3 titik gitu ya. 3 titik, misal berarti ini titik tengah, awal, akhirnya, kemudian ini X1, di mana B itu sebenarnya adalah X2 gitu ya, A nya adalah X0. Kemudian ada, kalau 4 titik kita pakai Simpson 3/8, pakai ball rule itu ada 5 titik gitu kan, X0, X1, X2, X3, X4. Kemudian ada juga 6 titik, ini nggak tahu namanya apa gitu kan. Nah, rumusannya seperti ini. Oke, sekarang kita coba formulasikan semua metode ini untuk menghitung beberapa eh, soal integrasi yang ada ya. Ada nggak contoh soalnya ya, dikasih Pak? Oke, kita tunggu soalnya mana ya. Nah, kita akan Lebar coba selangnya adalah menghitung. 0,2. Ups, sorry, masuk suara beliau. Integrasi Simpson dari 3x kuadrat dx, dari x mulai dari 0 sampai 3 menggunakan metode Simpson ini. Misalkan kita jadikan contoh ini ya, contoh kasus ya. Kita buka spidernya, kita coba formulasikan rumusannya ya. Atau misalkan ada di buku lain ya, Capra ada nggak bikin rumusan? Use the segment trapesiodal integral of ini. Oke. Kita simpan aja ya, mungkin ada beberapa formulasi-formulasi yang bisa dipakai buat contoh soal, kemudian nanti kita uh, kembangkan buat di soal latihan. Oke. Mana tadi? YouTube. Oke, spidernya udah dibuka kah? Kita tunggu aja ya. Oke, di sini spider Python, spidernya udah kebuka, spider dari Anaconda. Ini misalkan kita buat disimpan dulu aja ya. Ya, biar nanti kalau misalkan lupa kita bisa ambil filenya, jangan sampai kelupaan. Kuliah, oke, kenapa metode numerik kode P10 integ 01. Oke.
Pertama kita ambil rumusannya dari apa? Pasyada ya, dari breaknya def misalkan function 1 atau F1 ya. Apakah? Ya kita kasih nama F1 aja, misalkan parameternya adalah X gitu ya. Dimana nanti rumusannya adalah return ini ya. Oke, saya besarkan return 3 kali X X pangkat 2 X kali X ya. Oke, kemudian kita ambil contoh lain tadi punyanya Capra, mungkin agak lebih panjang ya. Bisa dipaste nggak ya di Python? Def fungsi 2 ada X. Oh, bisa. Return dalam kurung 0,2 ditambah dengan 25 kalikan X dikurangi 200 dikalikan X pangkat 2 plus 635 dikali X pangkat 3 dikurangi 900 dikalikan dengan X pangkat 4 tambah 400 dikalikan dengan X pangkat 5. Oke, ini adalah contoh fungsinya ya. Sampel fungsi buat kita belajar. Nah, kita ingat tadi ada segmentasi ya. Misalkan ketika kita ngomong ini tadi ada trapezoidal rule, ada daerah yang dibatasi gitu kan dari A sampai B, ada X0, X1 gitu ya. Rumusannya mana sih? Numerical calculus, numerical integration, ada nggak di sini ya? Iya, betul sekali. Sini adalah Simpson rule itu kalau di aduh, kenapa ini juga head spin error. Oke ya. Nah, di sini kalau di bukunya Capra ada X0 X1, berarti di sini adalah sebenarnya sama X0 adalah A dan X1-nya adalah B. Jadi misalkan nilai terakhir dan nilai awal adalah A, nilai terakhir adalah B. Nilai misalkan ada di sini 3 titik, berarti X1 adalah pertengahan dari X0 dengan X2 gitu ya. Pertengahan dari B dengan A, antara A dan B. Aduh, kenapa ini jadi error? Oke, rumusan midpoint rule. Kalau kita bandingkan formulasinya ya, B per B kurangi A, B kurangi A per 6 gitu kan. Kemudian di sini F dari A, di sini dia sebut sebagai X0,
kemudian ditambah dengan 4 kali F dari X1. X1 adalah A plus B per 2. Kemudian X2 adalah B itu sendiri. Oke, sehingga nanti kita perlu untuk mendapatkan nilai tengah-tengah ini ya. Jadi kita harus kalau saya sih buat fungsi aja, misalkan def anggaplah apa ya, point part ya, point part misalkan maksudnya adalah bagian dari titik-titik, misalkan nilai awalnya berapa, nilai B nya berapa, kemudian mau dibagi berapa nih, N ya. A adalah nilai awal, B sama dengan nilai akhir, kemudian N jumlah baginya ya. Oke. Saya maksudnya pengen bikin kayak gini. Jadi misalkan ada daerah A-nya sama dengan 10, A-nya 0, B-nya sama dengan 4 misalkan. Nah, kalau misalkan dibagi 2 titik berarti A-nya 0 ya, B-nya 4. Kalau misalkan dibagi 3 titik berarti titik awal X0-nya adalah A. Kemudian kalau dibagi 3 titik ya, X3-nya X1-nya adalah B minus A dibagi dengan 2 gitu kan. Kemudian X2-nya adalah B. Sehingga nanti kalau kita lihat di variable explorer gitu ya. Ya berarti kan kalau dari 0 sampai 4 nilai awalnya adalah 0, nilai yang di tengah adalah 2, nilai terakhir adalah 4 gitu ya. Benar nggak? Jadi misalkan ada garis dari 0 sampai 4, nilai di tengahnya adalah 2. Nah, kita pengen membuat formulasi ini. Jadi ada list yang untuk kita bisa membuat daftar nilai dari dibagi berapa bagian nih gitu ya. Jadi sama kayak ada formulasinya ini ya. Poinnya berapa banyak? Ada 3 poin, berarti 3 poin berarti bagi 2 ya. Jumlah poinnya atau jumlah poinnya, jumlah titiknya ya. Titik. Oke, misalkan if n kurang lebih kecil atau sama dengan 1, kan nggak boleh. N-nya harus integer ya. Kalau misalkan bukan integer, lewatin lah. Berarti di sini return list kosong ya. Kita buat daftar kayak gini. Kemudian kalau n-nya bagi 3 gitu ya. Kemudian ada HSL itu sama dengan list kosong dulu, HSL dot append. Bagian pertama jelas pasti A ya. Kemudian kalau misalkan dia 2, sini nulisnya adalah 2 titik ya, berarti A sama B. Kalau misalkan 3 titik, gimana nih caranya? Live coding rada ini ya, rada ngeri dikit. Misalkan gagal kan ketahuan. Oke. Bagian pertama adalah A. For I in range dari N. Kalau N-nya 2, N min 1 ya.
Kalau misalkan 2 jelas ya, if n sama dengan 2 jumlah titik, berarti hsl.append b kemudian return hsl hasil. Sisanya for i in range, berarti kalau misalkan 3 dibagi 2, n min 2 in range mulai dari 1 sampai n min 1, i nya adalah 1 n. Tebak-tebakan aja deh. This is a magic code. hsl.append. Oke. Misalkan ada variabel x sama dengan b minus a dibagi dengan n n n min 1 ya, kemudian dikalikan dengan i, itu 2, 3, kemudian hsl.append x. Udah, kalau sudah return hsl. Oke, ini kita coba di tempat lain dulu ya, di file lain. Save. Oke. Jadi misalkan a sama dengan 0, kemudian b sama dengan 4. Saya besarin dikit kodenya biar kelihatan. Misalkan kalau misalkan partnya 2 sama dengan poin part a b 2 ya, n nya 2, print p2 sama dengan koma p2. Kita coba dulu deh. Ini hasil tebakan ya. P3 kalau dibagi 4 titik, ops, hsl.append terakhir ya, lupa b, kan harus ditutup dengan b nya sendiri. 4 p4 4. Ini kita kasih nama save as integrasi kedua, kode yang kedua maksudnya. Oke, saya coba dulu, semoga nggak error. Kalau 2 titik itu cuman ada 0 sama 4. Kalau misalkan ada 3 titik ada 0, 2,0 sama 4. Make sense nggak? Kira-kira bener nggak? Kalau 0 sama 4 dibagi 2 kan 2 ya. 0, 2 sama 4. Nah sekarang misalkan kalau dibagi 4 titik, itu adalah selisihnya adalah 1,3333.
0, misalkan S sama dengan 1,3333, 0 plus misalkan R sama dengan R sama dengan 0. Kita tes satu-satu ya. R sama dengan R plus S. R-nya mana? R adalah 1,333. Dia tambahkan lagi, R-nya adalah 2,46666. Kalau kita jalankan lagi, 3,99903. Oke. Mendekati, meskipun tidak sepenuhnya sesuai. Oke. Berarti pas ya kalau misalkan dibagi 4 poin, ada 0, 1,33, 2,66 sampai 4. Ya, di sini 39999 karena ada pembulatan dikit. Oke, kita tes lagi kalau misalkan dibagi 5. Poinnya adalah 5. Nah, kita dapetin kayak gini. Kalau misalkan ada 5 poin dari 0, 1, 2, 3, 4. Persis ya. Oke. Berarti fungsi poin partnya tidak ada masalah. Benar dah ya. Jadi gunanya untuk menghitung ini bagian kecil-kecilnya X1, X2, X0, X1, X2 kalau misalkan nih ya. Nah, sekarang kita coba implementasi satu persatu pakai metode trapezoidal seperti apa di integrasi numerik ya. Di sini ada catatannya enggak? Artinya ada tadi. Oke, metode trapezoidal. Trapezoidal rule itu adalah ini error. Invalid character prefix X. Apa yang error? Nanti dulu deh berarti. Kalau misalkan error. Udah. Kita buat aturan trapezoidal. Def int integral trapezoidal. Kemudian fungsinya apa? F ya. Nilai awalnya apa, nilai akhirnya apa. Gitu kan? Parameternya adalah fungsi yang digunakan, kita sebagai F gitu ya. Masalahnya nggak bisa. Oh, bisa. Asik ya. Bisa di scroll dikit. Integral trapezoidal. Fungsi yang dipakai nanti apa? Sebutkan A sama B, integral trapezoidal. Kemudian rumusnya adalah B min A dibagi 2 dikalikan dengan F0 sama F1. Oke. Integral trapezoidal itu ini. Misalkan ada D1 ya anggaplah D1 ya, daerah 1 bukan daerah ya, ini adalah B min A dibagi dengan 2 gitu kan. Kemudian kalau sudah nanti di sini ada jumlahan integralnya ya. Kemudian ada part 2 D2 sama dengan F terhadap A tambah dengan F terhadap B. Kemudian return D1 dikalikan dengan D2.
setelah dibagi dikali sama ini ya. Oke, itu untuk trapeziodal. Jadi f adalah fungsinya, fungsi yang akan digunakan nantinya. Ada lagi nggak fungsi yang sederhana ya? Numerical method, numerical integration example problems. Cari yang ada jawabannya ya. Kalau nggak ada kan nggak enak. Ada nggak yang biasa aja sampelnya? Aduh, kenapa fungsinya kok susah banget? Nah, ini aja ya. Ups. 1 per x pangkat 3 plus 1. Kita definisikan x, def f2 ada x ya. Fungsinya return 1 dibagi dalam kurung x pangkat 3 plus 1. Oke, ini pakai trapeziodal gimana, kemudian kita gunakan Simpson sepertiga. Def misalkan def di integral Simpson 1/3 dari ada fungsi f nya apa, a dari apa awal a sampai b. Itu nilainya adalah kita tadi bikin ada ini ya, di sini dibagi 6, bukan dibagi 2 ya. A per B min A bagi 6. Kemudian nah di bagian sini D2 nya, D2 sama dengan kita buat bikin point part ya, misalkan P point P1 lah. Oke. Ups. Sini dulu ada P1 point partnya ya. Sama dengan point part dari A, B sebanyak 3 ya tadi ya. Benar enggak? Ini 2. 3 ini ya. Point part 3. B-nya 3. Oke. 3, kemudian D2 sama dengan F dari kita kasih gini aja ya, X gitu aja ya, F X ke 0 ditambah 4 kali, nah sip lagi, F dari X ke 1 ditambah F dari X ke 2, kemudian return D1 kali D2. Oke, kita coba dulu ya, kita lihat ininya, solution 8-point rule, trapeziodal rule. Solusinya oke ada ya,
Simpson juga ada. Kita coba nilainya sama nggak sama ini gitu kan. Kemudian uh, def misalkan T01 pengujian maksudnya. Metode 1 sama dengan A nya sama dengan mana tadi? Mulai dari 1, kemudian B nya adalah, nggak usah pakai ini ya, A sama dengan 1, B sama dengan 7 itu kan. Kemudian metode pertama misalkan kita pakai trapesiodal berapa sih gitu ya, M1 sama dengan NT trapesiodal, F nya adalah F2, A nya adalah A, B nya adalah B. Kemudian print M1 sama dengan M1. Ini ya, ini pakai trapesiodal, maksudnya trapesiodal. Kemudian yang kedua, metode kedua pakai Simpson FAB F2 ya. Oke. Kemudian Simpson sepertiga M2. Oke. Benarkah dia pakai ini Simpson 1/8 malahan ya. 3/8. Oke. Kita coba aja sama fungsinya dulu. Kita save, kita jalankan. Hop. Hai. List out of index. Trapesiodal M1 1,5. Hai. 1 sampai 7. Kok beda nih? Oke, yang ini dong. Trapesiodal. Ini aja deh. Ya. Oke, F1 aja ya. Di sini. F1. Sorry, F1. Ternyata di sini ada 3 kali X pangkat 2. 3 kali X kali X gitu ya. Oke. Di sini masih ada error. Kita cek. Print X sama dengan X. X bagi 3. 1,3. Oh, ini lupa tadi ya. Atau ini kita kopikan aja ya, yang sudah fungsi yang sudah jelas-jelas benar. Oke, kita coba jalankan. Atau clear dulu ya.
biar bersih. Oke. Nah, X-nya adalah 0,37. Enggak. 1 sampai 7 itu adalah 6. Kalau misalkan 6 dibagi 2, harusnya 4 ya, bukan 3. 1. Oke, ini harusnya tambah dengan A ya. Oke, ini harusnya juga ditambah dengan A. Tambah A. Kita ubah dari 1 sampai 7. Kita coba running lagi ya, clear. Kalau 2 dari 1 sampai 7. Nah, kalau 3, 0 dari 1 sampai 7 kan ini ya, selisihnya 6. Kalau 6 bagi 2 3, harusnya berarti 1, kemudian 1 tambah 3, 4 gitu ya. Kalau dibagi 4, berarti dibagi 2 ya. 6 dibagi 3 itu adalah 2, berarti 1, 3, 5, 7. Oke, berarti tadi harusnya tambah dengan A. A plus ini semua. Oke. A. Kita lihat integrasi numeriknya. Pantas. Dari 0 sampai 1. Ini 0 sampai 1. Bukan dari 1 sampai 7 ya. Kita coba cek. Nah, trapezoidalnya adalah dengan 10. Hanya 0 sama 1. Satu koma lima. Kalau dianalitikan adalah apa bedanya ya? Ini trapezoidal multi region. Kalau misalkan dijadikan satu region, harusnya cuman ini. Oke, nggak ada yang kasusnya yang ini ya. Mana sih? Ada soal yang sederhana aja. Kalau yang ini sepertinya memang ini daerahnya ini dibagi per 10 bagian lagi untuk meningkatkan akurasi ya. Per 10 bagian. Midpoint trapezoidal. Kemudian ini dibagi per daerahnya. Oke, ini mau dibagi berapa lagi gitu maksudnya ya?
Gak ada metode yang sekali jalan kah? Gak ada contohnya kah? X pangkat 3. X pangkat 3. Nah, kita mau buktikan bahwa apa yang kita kerjakan udah benar. Itu dulu yang jelas. Halo. Konduktor di rumah saat ini ada nggak ya? Oke, kalau misalkan kita paksakan, anggaplah ini sudah benar ya. Ini maksudnya kalau di sini integrasi numerik ini masih dibagi per 10 bagian, ya kah? Semua. Jadi pendekatan ini berarti ini dari trapez dikali fx. H itu kan tinggi ya, height. Tinggi atau delta x-nya lebar selangnya adalah 0,1. Berarti dari 0 sampai 1 ini kita buat. Nah, misalkan multi step ya. Kita anggap ini udah benar dulu ya. Kodenya saya taruh di notepad dulu lah. Nah, kenapa misalkan di video dibagi lagi gitu ya. Jadi kalau misalkan sekali jalan dia ketemunya tadi ini ya 1,5, tapi kalau pakai Simpson sepertiga adalah 1 kalau sudah akurat, lebih akurat ya. Nah, kalau misalkan kita bikin multi step, kita bisa pakai menggunakan point part ya. Ini kalau trapezoidalnya satu langkah dari A sampai B udah seperti adanya. Kalau misalkan trapezoidal yang kedua ya, kita mau kasih berapa part lagi nih? Kita kasih N gitu ya. Nah, kalau dikasih N, oke. X sama dengan point part dari A hingga B sebanyak N. Nah, berarti nanti for I in range, dalam range yang N dari 0 sampai ke N, kita ubah jadi misalkan ada hasil part ya, HP hasil bagian sama dengan 0, hasil part sama dengan HP plus integral trapezoidal dari X ke I, kemudian X I plus 1, integral trapezoidal terhadap fungsinya ya F, oke, masuk ke fungsinya F, integral trapezoidal F dari A sampai B. Oke, masukkan ke HP, sudah. Ini return HP
atau H aja ya, gampang. Nah, kita tes di sini, kita misalkan print satu-satu. Print X sama dengan X. Kemudian di sini HIJKLM ABDEF BCDEF GH G lah. Nah, ini misalkan G nya ini. Oke. Print misalkan X nya daerahnya adalah dari ini sampai sini, ketemu G nya. Oke, kita coba. Ini adalah trapezoidal yang pertama. Kalau misalkan satu ada fungsi, trapezoidalnya cuma satu. Kalau misalkan di video tutorial ini, trapezoidalnya nanti dibagi per 10 bagian lagi. Ya. Arti dari 0 sampai 0,1, dari 0,1 sampai 2, sampai dari 0,9 sampai 1. Oke. Kita coba ya. Mana tadi? Tegar trapezoidal Simpson. Kasih komen ya. Menggunakan multipart. Jadi dari satu daerah, maksudnya multipart di sini ya kayak gini nih. Ada luasan integralnya. Kalau misalkan kita buat satu trapezoidal aja mungkin nggak bagus ya. Nah, ini nanti misalkan dibuat per bagian lagi, misalkan dari 0x1 sampai xn itu dibagi beberapa bagian lagi. Oke. Kita coba masih tepat apa enggak. Hops 1,5. Oh, bukan trapezoidal, trapezoidal 2 ya. Atau trapezoidal multi ya. Multi ya. Biar multi. Missing positional argument n is missing one argument n. Oops. Ya, perlu 10 misalkan. F1 X nya adalah 0, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2 8, 8, 8 1, 2, 3, 4 6, 7, 8, 9, 10 bagi 11 kah? Sheet 11 atau 9.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, 1, 2, 1. Sorry, kita lihat videonya dulu ya. Yodal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 bagian. Oke, kita coba ini adalah 11. 10, tapi ini manfaatnya berarti n plus 1. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1. Dari 0 sampai 1. Nah, benar. Sudah benar ya kalau misalkan kita di sini pakai multipart, bukan satu integral, satu fungsi integrasi tadi, tapi nanti dari 0 sampai 1 ini masih dibagi beberapa bagian. Jadi misalkan dibagi 10 bagian gitu ya. Nah, urusannya seperti apa? Ini kayak gini ya. Kalau misalkan mau dipakai multipart. Oke, ini debugnya kita matikan aja. Kita udah yakin nggak ada masalah. Nah, kalau misalkan pakai trapezoidal multi ya. Multi M1 sama dengan 1,05. Kalau misalkan kita lihat di video Kuadrat. sini. Yang tengah hasil integral yang sih maksudnya 1/3 buat selangnya 0,5 boleh, tapi dengan catatan semakin besar selang maka nanti galatnya akan semakin lebar. Jadi jika kita ingin mendekati nilai eksak yang kita harapkan, maka selang di sini kita usahakan semakin kecil. Oke, bisa nggak semakin kecil? Misalkan sekarang dibagi 20. Sudah akurat kah? 1,1125. Oke. 100. Nah, udah mulai mendekati 1 ya. Itu pakai Simpson sepertiga sama ya tadi ya. Kalau misalkan mau dibikin multipart, bisa nggak ya? Oh, ada fungsi lagi. Wow. Kalau bagian ini saya tambahin lagi dong, ada multinya, int multi gitu ya. Kemudian ada f fungsinya, kemudian sini ada im nya, integral metodenya im. Oke, sama dengan im. Boleh nggak? Integral metode integral im. Kita tes M2 sama dengan integral multi, tapi di sini kita sebut sebagai fungsinya int trapezoidal, f1, a, b 10.
ngeri lagi. Integer multi terhadap M2, M2 nya berapa? Kita coba. Is it working? Ya, bisa ya. Nah, sekarang misalkan kalau kita gunakan Simpson. M3 integral multinya bukan trapezoidal tapi Simpson 1P3. Oke. Sini integer multi M3. 3 sama dengan pakai pendekatan integer Simpson 1/3, fungsinya F1, nilai batasnya A sampai B dibagi 10 bagian. Multi M3 1,9999. Wow. Error numerik. Simpsonnya masih ada yang di print. Oke. Ini hapus dulu. Gak usah. Kita yakin udah bener. Nol, 0,1 sampai. Oke. Berarti ini bisa dihapus. Oke, 11999. Oke, ini berarti menggunakan multipath. Integral multipath, nanti di sini fungsi integral metode integralnya apa? IM ya, integral method, misalkan Simpson kah, trapezoidal kah, gitu kan ya. Oke. Sekarang ini pakai Simpson 1/3. Nah, sekarang gimana dengan yang lain-lain ya? Simpson 3/8. Ya, berarti kan rumusannya ini. Definisi integral Simpson 3/8. 3P8. Ini dibagi 4 ya, bukan dibagi 3. Di sini dibagi 3. Ini kita bagi 4. Ini A per B dibagi per 8. Ya. Nih per 8. Di sini berarti nanti F X0 ditambah dengan 3 kali F X1 ditambah dengan 3 kali F X2 ditambah dengan F dari X3. Wow, kode Python ini sangat mengagumkan. Oke, kita gunakan misalkan metode kedua berikutnya adalah Simpson multipath 3/8. Ini trapezoidal ya, trapezoidal. Sini Simpson Simpson 3/3, bawahnya Simpson 3/8. 4. Oke, sini saya clear dulu, clear biar kelihatan. Kita jalankan. Ups. Di sini 3/8 udah mirip banget nilainya ya. 3/8 berapa? Ya harusnya nilainya 1 ya. Kita gunakan Simpson 1/3. Di sini berapa nilainya? Aduh, sayang. Loadingnya membunuh.
Jangan-jangan koneksinya internetnya mati lagi. Aduh. Sehingga di sini menjadi tambah fxi 2. Kemudian berarti panjang selang berarti bisa kita tulis 0,1/3 dikali 0. Nah, yang ganjil-ganjil ini berarti yang mana? Yang 0,1, 0,3, 0,5, 0,7, 0,2. Ini bagian yang ketiga. Oke, sip sudah ya. Silakan kalau mau menambahkan metode berikutnya pakai aturan boleh bully. Oke, ini adalah dasarannya ya. Silakan mau dicoba lebih lengkapnya. Ini aja dulu mungkin. Setelah ini kita akan membahas bagaimana teknik integrasinya kalau kita pakai library-nya Python pakai SymPy. Oke, itu aja dulu. Kita lanjutkan di video berikutnya. Oke, oke, udah jalan ya. Kemudian di Python juga sebenarnya kita lanjutin integrasi numerik pakai materi integrasi numerik. Nah di sini di Python juga sebenarnya ada pustaka sendiri di SymPy ya. Kalau kemarin kita belajar untuk turunan untuk diferensial, ini untuk integral juga ada sih sebenarnya. Jadi misalkan kita gunakan punyanya SymPy ya. Sangat sederhana sekali. Ini saya save dulu ya biar gampang nanti. Save as, nanti lupa lagi. Integral 3. Nah, import SymPy. Oke, misalkan fungsinya sama ya. Mana tadi? Halo. Ada apa ini? Oh, integral 1. Ya. Import SymPy dulu. Ini misalkan kita main-main dengan 3 kali x kuadrat tadi ya. 3 kali x kali x kali x. Kemudian kita pengen misalkan kita kasih komen aja dulu sebagai contoh maksudnya ya, contoh fungsinya. Kalau sudah pakai SymPy, import SymPy, x sama dengan sympy.symbol. Di sini saya tidak menggunakan kata-kata ini ya, from SymPy import integral and symbol. Jadi saya biarkan tetap menggunakan SymPy, kemudian kita ketik misalkan simbol SymPy simbol. Kenapa jadi simbol empi? Simbolnya X gitu ya. Kemudian kita coba gunakan F sama dengan misalkan SymPy dot in intellisennya rada error berarti. Integral apa ya, di sini adalah 3 kali x kali x gitu kan. Fungsinya adalah ini ya, 3 kali x pangkat 2 misalkan, diintegralkan terhadap x. Oke.
Misalkan HF, hasil dari F adalah F dot do it. Udah. Kalau misalkan mau diisi gitu kan, misalkan F2 atau H2 dari F, kita bisa gunakan integral ini, mana X ada parameternya X, berapa tadi? Mulai dari 0 sampai 1. 0 hingga 1. Dot do it ya, kerjain. Oke, variable explorer. Ini hapus semuanya. Shup. Removing all variable. Saya clear. Nggak bisa kah ini? Kok ada error? Integral X, enggak error. Oke. Muncul seperti ini ya. Kalau mau di print ya di sini ada simbol X kalau saya cetak ya X gitu ya. Nah, muncul latex ya. Jadi latexnya kalau kalian ingat ya, kalau kalian install Miktex. Jadi kalau misalkan kalian perlu kayak seperti saya ya, install Miktex gitu ya. Kemudian F ini adalah simpi integral dari 3 kali X pangkat 2 3 kali X kuadrat atau 3 kali X pangkat 2 terhadap X. Saya tekan F gitu ya, sini dia akan mengkonversi. Nah, integral dari 3 sampai X, 3X kuadrat terhadap DX. Oke, misalkan sini saya buat F2 sama dengan simpi.integral ini ya. Ini F2 H dari F2. Oke, kita jalankan lagi. Clear. Nah, tadi ada F. Ini integral tidak ada batasnya, tapi kalau misalkan kita mau membatasi X-nya dari berapa sampai berapa, kita ketiknya gini, integral dari fungsinya itu sendiri, kemudian di sini adalah X nilai awal, batas awal, kemudian batas akhir dalam kurung ya. Jadi misalkan kalau saya ketik F2 di sini, kan muncul integral dari 0 sampai 1 terhadap integral 3 kali X kuadrat dx dari 0 hingga 1. Benar ya? Nah, misalkan kalau kita mau kerjakan, itu H dari F2. Kenapa hasilnya 1 ya? Integralnya adalah 1. Tapi kalau misalkan HF, ini tanpa batasan ya. HF udah X pangkat 3. Jadi integral dari 3 kali X pangkat 2 terhadap dx itu adalah X pangkat 3. Berarti simple, gampang ya. Nah, ini ada pustaka yang udah diberikan. Jadi kenapa belajar numerik susah? Ya paling enggak yaitu belajar metode numerik itu adalah belajar di masa lalu. Kalian harus paham metodenya.
Ya itulah, belajar untuk masa lalu. Nggak apa-apa ya. Eh, jadi tahu bagaimana nanti perhitungan ini bisa terjadi. Mungkin nanti ada ide untuk mengembangkan, oh bisa pakai ini rumusannya gitu ya. Memang karena kalian sudah punya dasar di perhitungan metode numerik. Jadi ini adalah pelajaran di masa lalu untuk siapa tahu ada kasus-kasus ke depan yang lebih menarik, bisa idenya kalian curi gitu ya, kalian ambil. Oke, ini aja. Ternyata kalau misalkan pakai simpi, simpel banget. Silakan bisa dicoba untuk bermain-main ya. Mana tadi? Eh, Kayaknya tadi ada rumusan yang kita nggak tahu benar salahnya. Nah ini, misalkan integral dari 1 sampai 7, 1/3x pangkat 3 dx. Kita cek pakai Python. Kita kasih misalkan F3, fungsi ketiga adalah simpi integral dari 1 per x pangkat x pangkat 3 plus 1. Integralnya dari 1 hingga 7. Kemudian kalau kita kerjakan, hasil dari F3 sama dengan F3 dot do it money mungkin. Oke, ini kalau kita jalankan, F-nya F3 gitu ya. Saya pengen tahu F3-nya apa. Nah, F3-nya sudah sesuai ya fungsinya ya. Integral dari 1 sampai 7. Kemudian 1 per x pangkat 3 plus 1. Sesuai sama ini ya. Oke. Nah, kemudian kalau kita kerjakan H dari F3, ketemunya nih. Wih, mantap. Minus log 4/3/6. Oke, ada arkas tangannya lagi. Wow, tidak kusangka. Oke. Diperlukan numerik karena keluarnya konstanta kayak gini lagi. Aduh. Ya adalah, itu kalau kita pakai ini ya, pakai Python. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.